Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjut bahas ABC costing, ABM, just in time, sama sedikit backflows costing kalau nggak salah. Sama pembahasan terkait dengan plan manufaktur atau manufacturing ya. Jadi sistem manufaktur yang praktis begitu. Kenapa ini menjadi topik yang bagus? Karena ABC costing dengan ABM, kemudian just in time, backflows, dan juga lean manufacturing itu satu topik yang saling berkaitan. Jadi dengan kita paham 3-4 model itu akan terlihat perbedaannya itu ternyata di mana, di sebelah mana. Nah, tetapi pada kenyataannya untuk 4 model ini itu rata-rata sama ya untuk cara kinerjanya, kemudian sistem pembebanan biayanya itu sama, mirip-mirip begitu. Hanya saja perbedaannya adalah kebanyakan perusahaan itu lebih tertarik pada lean manufacturing sama ABM gitu. Nah, ABM itu walaupun merupakan perkembangan ya dari ABC yang katanya ABC itu sangat sulit diterapkan di perusahaan, tetapi ABM ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan sebelumnya dengan pertimbangan ABC pada penerapan di perusahaan. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau ABC itu berdasarkan aktivitas, nah ABM ini malah pada kriteria manajemen. Nah, jatuhnya kalau perusahaan menggunakan ABM, itu biasanya dia nanti masuk ke ranah KPI. Ya, tahu KPI ya? Key Performance Indicator. Jadi kayak penilaian manajemen terhadap kinerja bawahannya. Nah, diharapkan dengan adanya ABM ini menjadi sebuah solusi dari sulitnya menggunakan sistem ABC. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, apa? Sulit. Iya, sulit. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, sebetulnya ABC itu kan hanya 2 lapis ya, 2 layer aja. Yang pertama kita harus tentukan dulu cost driver-nya apa. Nah, ini ada 4, setup, production runs, machine run, dan shipping, pengantaran. Nah, setiap pelaksanaannya yang berat, betul. Nah, hanya 4 ini, tetapi nanti yang menjadi akumulasi cost-nya itu pada produknya. Nah, kalau kita lihat ya, banyak kan driver cost-nya, tetapi produknya hanya 2, contoh di sini, yaitu produk A dan produk Z. Tapi di dalam produk A ternyata ada hours setup, runs production, dan hours machine. Begitu juga untuk produk Z. Nah, inilah gambaran sederhana dari ABC yang kita bahas sebelumnya di tim tadi. Nah, di ini. Nah, ini. Itu ya. Nah, selanjutnya nah ini. Kalau kita lihat sebelum kemarin sudah dijelaskan ya, ada 2 metode pembiayaan atau pembebanan biaya. Yang pertama adalah traditional costing atau kalau di materi yang analisis volume profit itu namanya metode tradisional ya, tradisional atau volume based costing ya. Jadi biaya berdasarkan volume. Jadi volumenya itu berapa, yang diproduksi itu jumlahnya berapa. Kemudian cost yang dialokasikan itu
berapa banyak. Seperti itu. Itu kalau traditional costing. Nah, nanti akan diperluas lagi ketika nanti Dito ngambil mungkin AKBI 2 ya kalau nggak salah. Mungkin AKBI 2 namanya Iya. kalau ya betul ya. Nah, AKBI Kalau 2. enggak ya akuntansi pemerintah ya. Kalau akuntansi pemerintah nggak ke sini sih. Nanti aku lupa jadwal soalnya. Ya. Nah, nanti itu lebih diperjelas lagi kalau kakak itu namanya akuntansi manajemen. Jadi setelah AKBI, AKMEN, kemudian AML 3 kalau kakak. Jadi akuntansi biaya ini sama. Yang kedua akuntansi manajemen itu diperluas lagi di sana apa itu ABC, apa itu ABM, apa itu traditional costing. Yang ketiga akuntansi manajemen lanjutan. Jadi sudah nggak bahas hitung-hitungan, tapi ranahnya ke konsep dan prakteknya di Gimana? akuntansi manajemen lanjutan. Gitu. Orang-orang IAE otaknya gimana ya? Apa? Orang-orang IAE otaknya gimana ya? Nggak tahu. Ngeri ya. Dia bisa memecah akuntansi menjadi berapa banyak gitu ya. Gini kan dia udah di luar kepala tuh gini. Nah, iya makanya ya terlalu banyak. Nah gitu. Contoh ya misalkan kalau ABC di akuntansi biaya kita bahasnya ke menghitung cost per unit dan cost per produknya, jumlah cost produk gitu. Nanti kalau di akuntansi manajemen ABC itu nanti bahasnya terkait dengan serangkaian cost yang terjadi di dalam perusahaan. Contoh, perusahaan ada produk 1 sampai 5. Nah, dari sana itu harus dihitung dulu sama seperti kayak akuntansi biaya, tapi juga dianalisis. Itu akuntansi manajemen. Nah, kalau nanti masuk ke ranah akuntansi manajemen lanjutan, beda lagi topiknya. ABC juga, cuma pembahasannya adalah bagaimana prakteknya di skala industri 4.0 gitu. Itu contoh baru ABC loh. Belum ABM, belum and production gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ABC itu ternyata agak rumit ya. Rumitnya gimana? Lihat dari kotak yang di bawah ini. Aktivitas, harus tahu dulu aktivitasnya apa. Terus, biaya setiap aktivitasnya berapa. Kalau sudah tahu semua biaya-biaya dari aktivitas itu, nggak semua biaya dari aktivitas itu bisa dibebankan. Jadi harus di-drive dulu. Di-drive itu ditentukan mana yang termasuk, mana yang dikategorikan sebagai cost yang bisa dibebankan di ABC. Setelah itu baru dialokasikan ke objek biaya. Ada 4 mekanisme di sana. Tapi kalau traditional costing, dia nggak langsung produk itu hasilnya berapa banyak, langsung jumlahnya berapa. Gitu aja, simple. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, semua sistem costing, baik tradisional maupun activity based cost atau ABC, itu pasti ada direct cost dan indirect cost. Pasti ya. Cuma masalahnya, di traditional costing itu kita jelas direct cost-nya itu apa, indirect-nya itu apa. Tapi kalau di ABC, dia jadi satu. Antara indirect dan indirect dengan direct itu menjadi satu. Cost of product. Iya, kenapa? Karena udah di-drive menjadi satu kesatuan biaya. Nah, sehingga yang kita ketahui apa? Pemicunya apa? Gitu aja sekarang. Itu yang agak menjadi sebuah masalah di ABC costing.
Ini what do you think? No, I don't think so. Nah, ini jadi contoh untuk sukses implementasi dari ABC. Jadi kalau dilihat ada 6 ya, 6 subjek dikatakan sukses dalam mengimplementasikan ABC itu adalah yang pertama, dukungan manajemen puncak. Ya, jadi kayak contoh kemarin ya, misalkan perusahaan itu mau menerapkan ABC ya. Kemudian semua aktivitas didasarkan pada aktivitas yang terkandung unsur ABC costingnya. Nah, misalkan dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk produksi. Kalau misalkan dia menggunakan ABC, berarti kan nanti misalkan perusahaan itu memiliki biaya terkait biaya perjalanan dinas untuk manajemen puncak. Nah, kalau manajemen puncaknya nggak mau dihilangkan biaya perjalanan dinasnya, ya dia nggak mau rugi kalau hilang biaya perjalanan dinasnya kan berkurang insentifnya. Nah, ini jadi masalah juga. Level bawah menerapkan, tapi level atasnya nggak mau. Jadi kan susah. Jadi perlu dukungan dari top manajemen. Yang kedua, kepemilikan yang non-accounting. Jadi, misalkan di sini adalah kepemilikan yang tidak dapat dicatat itu misalkan secara natural resources, contohnya sumber daya alam atau lingkungan sosial. Nah, ABC itu harus bisa diimplementasikan kepada perusahaan yang dalam hal praktik lingkungannya itu bagus. Nah, kalau nggak bagus, itu nggak bisa selesai, nggak bisa sukses ABC itu diterapkan. Sehingga kepemilikan non-akuntansinya itu harus bisa berjalan dengan bagus. Itu. Contohnya misalkan proses pengolahan limbahnya itu harus bagus dan sebagainya. Nah, kemudian sumber daya yang memadai. Nah, ini juga penting ya. Dia menerapkan ABC, tapi sumber dayanya masih sistem tradisional. Masalah juga. Nggak akan selesai penerapannya. Kemudian harus terhubung dengan evaluasi kinerja. Jadi ABC itu setiap saat itu harus bisa mengevaluasi apakah kinerja divisi itu bagus, apakah kinerja bagian manajemen menengah itu bagus, itu harus bisa saling terhubung. Itu adalah kunci sukses dari ABC. Kemudian nggak kalah penting training, ini sangat penting ya. Jadi pemahaman dasar itu harus diterapkan di dalam perusahaan yang menerapkan ABC. Kalau nggak ada training, berarti kan semena-mena aja. Walaupun kayak contohnya kayak ceritaku kemarin, profesor saya menerapkan ABC sistem di KAP Australia itu, ya nggak ada training mungkin sehingga dia semena-mena aja terhadap sistem atau mekanisme yang berjalan. Kemudian juga harus terhubung dengan inisiatif kualitas. Artinya gini, ICO ya, ISO. ISO itu harus terhubung dengan ABC. ISO itu apa? ISO itu adalah suatu pedoman atau protokol yang menjelaskan bagaimana perusahaan itu bisa efektif dan efisien dalam pelaksanaan kinerjanya. Itu namanya ISO. Nah, itu harus terhubung dengan ABC. Biar apa? Biar linkage, biar match. Gitu. Itu beberapa kunci sukses dari implementasi ABC. Nah, selanjutnya adalah ABM. Nah, jadi kalau digambarkan, sebetulnya ABC ini adalah sistem lama ya.
ABC itu sistem lama. Nah, yang terbaru itu namanya ABM. Mungkin karena repot akhirnya pindah ke yang lebih simpel gitu. Iya, gitu. Nah, ABM ini nanti ada lagi pembaruannya. Namanya Lean Manufacturing. Nah, di Lean ini nanti pembaruan lagi. Namanya JIT. Tuh, jadi tahap-tahapan itu kayak gini. Tapi dosenku sih bilang antara JIT dengan Lean ini mirip dia. Mirip, hanya saja kalau JIT itu apa ya? Skala industrinya itu untuk semua gitu. Tapi kalau Lean itu untuk manufaktur saja. Jadi kayaknya mirip lah. Hanya ini mungkin JIT lebih profesional gitu, lebih modern. Ini pengembangannya. Nah, contoh di sini ABM. Nah, dalam ABM, jadi cerita sedikit ya, ABM itu kan tadi kan ABC aktivitas. Nah, ABM ini berdasarkan manajemen maunya apa. Perusahaan tuh maunya gimana. Jalannya seperti apa. Itu namanya ABM. Nah, maka di sini ada pasti 3 aktivitas. Mungkin ada 4 ya, cuma di gambar ini, di bagian ini cuma 3 aktivitas. Nah, ABM itu biasanya aktivitasnya 1, value added, yang memiliki nilai tambah. Yang kedua, non-value added, yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, yang ketiga, itu ada enabler. Tapi di sini contohnya adalah essential non-value added. Jadi penting, tapi tidak bernilai tambah. Atau mungkin nama lainnya enabler. Gitu ya. Nah, jadi apa? Berguna tapi nggak ada nilai tambah. Ya, penting tapi nggak bernilai tambah. Gitu. Kalau yang atas cuma nggak bernilai tambah tapi ya nggak penting gitu. Yang mana? Yang enabler. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Nomor 2 itu tidak bernilai tambah. Jadi ya ibaratnya perakitan kembali, kemudian proses kembali itu kan bukan aktivitas yang nilai tambah, tapi malah mengeluarkan biaya. Gitu. Nah, penjelasannya gimana? Jadi aktivitas yang bernilai tambah itu adalah semua aktivitas di dalam perusahaan yang mengakibatkan perubahan dari bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Itu namanya aktivitas nilai tambah. Nah, sedangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah itu adalah semua proses produksi, semua aktivitas dalam perusahaan yang menyebabkan kembalinya proses ke tahap awal. Nah, jadi udah tahap akhir. Ini start, S, kemudian finish. Nah, di finish ini ternyata dia nggak berguna. Dalam artian nggak bisa dijual. Maka dia kembali lagi ke start. Nah, ini namanya NVA, Non-Value Added Activities. Begitu. Yang kedua, Essential Non-Value Added Activities atau penting tapi nggak bernilai tambah. Contohnya apa? Misalkan, perusahaan dari start sampai dengan finish, itu sudah menghasilkan finish good, barang akhir, atau barang jadi. Nah, selama proses finish good ini, ternyata ada aktivitas misalkan menghaluskan atau memperlicin, diperbagus dan sebagainya, itu kan nggak perlu, tapi dilaksanakan. Nah, hal ini menyebabkan bertambahnya cost aktivitas yang menyebabkan produk itu sama aja, nggak ada nilai tambahnya, gitu. Ya walaupun penting, pentingnya buat apa? Di sini esensial, pentingnya buat apa? Mungkin 1, image, ya image. Yang kedua, mungkin quality, ya kualitasnya.
Tapi walaupun kualitas itu berubah, tidak signifikan, unsignificantly. Nah, dan seterusnya itu adalah ENVA, Essential Non-Value Added Activities. Contohnya di sini apa? Inspeksi dan kalibrasi. Inspeksi itu kan berarti penelusuran terhadap produk-produk akhir. Itu kan nggak terlalu bernilai tambah, tapi penting. Gitu. Paham ya? Untuk aktivitas di dalam ABM. Nah, ini dia. Bagaimana perusahaan menentukan itu aktivitas bernilai tambah, tidak bernilai tambah, dan penting tapi nggak bernilai tambah. Nah, di sini bagan yang dijelaskan dalam bukunya Cornerstone ya, Ackman, akuntansi manajemen accounting. Penulisnya Cornerstone. Iya, kalau nggak salah Cornerstone. Nah, itu dia jelaskan bahwa ketika misalkan di sini jelaskan apakah customer itu ingin membayar. Nah, yang pertama, kalau iya, kita lanjut pertanyaan kedua, apakah barang atau jasa itu bisa ditransformasikan? Nah, kalau misalkan barang dan jasa itu bisa ditransformasikan, maka oke, kita tinggal lihat waktunya bagaimana. Jadi pasti customer itu menginginkan satu, barang atau jasa. Yang kedua, itu pasti adalah waktu yang tepat. Jadi tepat waktu. Nah, kalau kedua hal ini ada di barang itu, maka disebut sebagai value added. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pelanggan itu ingin membayar? Enggak. Kalau dia enggak, maka masuk. Apakah ini menjadi sebuah kriteria bisnis? Nah, kalau misalkan dia tidak, maka jelas itu bukan nilai tambah. Dalam hal ini, barang itu tidak akan disukai, bahkan dibeli oleh pelanggan kita. Tetapi, kalau misalkan dia bilangnya, apakah dia ingin membayar? Enggak. Tapi termasuk dalam kriteria atau komponen dalam proses bisnis, iya. Maka itu disebut sebagai business non-value added atau tadi essential non-value added. Itu jadi penting, walaupun si pelanggannya nggak membayar, tapi bagi perusahaan itu penting untuk dilakukan, maka itu disebut sebagai essential non-value added activities. Nah, berbeda ketika nanti misalkan pelanggan ingin bayar, iya. Kemudian apakah barang itu bisa ditransformasikan? Nggak bisa, artinya barang itu menjadi cacat atau perlu di rework atau reprocessing. Jadi diproses atau dikerjakan kembali. Nah, kalau misalkan itu masuk dalam kriteria iya, maka juga termasuk dalam ENVA, Essential Non-Value Added Activities. Tetapi apabila enggak, maka dia disebut sebagai Non-Value Added Activities atau aktivitas yang tidak bernilai tambah. Begitu cara memahami antara VA, NVA, dan ENVA. Nah, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam penggunaan ABC? Ini sebetulnya tadi ya. Nah, ini tadi sebetulnya sudah selesai. Kita ABM nah di sini ya. Nah, jadi perpanjangan ABC itu adalah ABM. Nah, berdasarkan apa? Sistem penetapan biaya produk ke fungsi manajemen. Nah, fokusnya pada pengurangan biaya dan peningkatan proses dan pengambilan keputusan. Itu jadi kuncinya adalah fungsi manajemen. Manajemen di perusahaan ada berapa? Fokusnya di mana? Proses apa yang mau ditingkatkan? Gitu. Keputusan apa yang ingin dicapai?
Nah, contoh di sini tadi ya 3. Nah, yang terakhir ini ada enabler activities. Betulnya sama dengan ENVA, essential non-value added activities. Gitu. Nah, kalau ini adalah aktivitas yang bernilai tambah dengan yang tidak bernilai tambah. Biasanya aktivitas yang bernilai tambah itu dia lebih pada peningkatan pada words itu apa ya? Kualitas lah ya, kalau gampangannya kualitasnya. Atau kemampuan barang atau jasa itu menjadi disukai oleh pelanggan. Seperti itu. Nah, lagi di sini, kalau yang non-value added activities itu biasanya aktivitasnya meningkatkan cost, biayanya semakin bertambah, tetapi secara kualitas nggak ada perubahannya. Nah, ini kan merugikan perusahaan. Gitu. Itu kalau sistem activity based management yang non-value added activity. Gitu ya. Nah, contoh banyak di sini, repair, ya, repair, kemudian storage, moving, building, inspections, dan inventory control. Beda ya itu. Beda. Itu. Traveling. Oh iya sih, service. Traveling nggak ada Ya, nilai tambahnya kan. jasa service kan. Nah ini aktivitas bernilai tambah. Nah, eliminasi aktivitas non-value add adalah filosofi dasar dari Lean Six Sigma. Ya, tahu ya, Lean Six Sigma. Konsep ini sangat penting dipahami oleh siapapun yang berkecimpung di dunia bisnis modern. Karena inilah penentu sukses atau tidaknya sebuah bisnis. Mengapa demikian? Oke, jadi non-value added activities, ya, aktivitas yang tidak bernilai tambah, itu filosofi dasar dari Lean Six Sigma. Tahu nggak Lean Six Sigma itu apa? Sigma. Halo. Kalian ada peminjaman ya? Apa? Six Sigma. Six Sigma. Ya, jadi Six Sigma itu adalah 6 aktivitas yang sangat penting untuk menghasilkan sebuah produk atau barang itu yang bernilai tambah di perusahaan. Nah, macamnya itu ada banyak ya, ada inbound logistik, kemudian procurement, production, kemudian ada apa lagi? Banyak labor cost dan lain sebagainya. Itu adalah Lean Six Sigma. Nah, biasanya Lean Six Sigma ini sangat jarang dipakai. Kenapa? Karena saking apa ya?
susah dan mahalnya metode ini diterapkan. Nah, makanya solusinya tengah-tengah. ABC itu mahal, Six Sigma itu rumit. Nah, maka tengah-tengah apa? Di tengah-tengah sini apa? ABM. ABM itu pengembangan dari ABC. Six Sigma itu melingkupi ABM. Nah, jadi yang diambil adalah Activity Based Management. Seperti itu. Nah, dalam prinsip Lean Six Sigma, value adalah segala faktor yang membuat pelanggan bersedia membayar. Value adalah kualitas dan nilai tambah yang akan menguntungkan pelanggan. Dengan demikian, value adalah faktor yang menentukan kepuasan pelanggan, begitu juga kesuksesan bisnis Anda. Nah, jadi kalau misalkan dalam proses bisnis, itu kunci utamanya adalah apakah perusahaan itu bisa menciptakan nilai. Nilai ini menjadi sebuah komponen krusial di perusahaan. Kalau misalkan dia nggak bisa menciptakan nilai, maka di sana pasti terjadi loss atau rugi ya. Tapi kalau misalkan dia bisa menciptakan nilai, nilainya yes, maka di sana dia akan mendapatkan gain atau profit. Jadi dua hal inilah yang membedakan apakah itu nanti menghasilkan loss atau gain, tergantung pada value yang diciptakan di dalam bisnis perusahaan itu. Nah, biasanya aktivitas bernilai tambah atau value added itu adalah aktivitas yang bernilai dan menghasilkan produk atau output yang sempurna tanpa cacat. Jadi kalau misalkan di sebelum UTS itu ada namanya by product dan apalagi satunya joint product ya. Masih ingat? Iya. Itu yang apa? Satunya ada yang tidak bisa dihindari loh. Iya. Barang yang tidak, produk yang dihasilkan tapi tidak bisa dihindari. Sisa-sisa. By product kan. Nah, itu contohnya di sini adalah aktivitas yang tidak bernilai tambah. Karena dia menghasilkan yang cacat. Nah, kalau yang aktivitas bernilai tambah itu yang by product itu. Joint product. Kalau yang by product itu adalah yang non-value added atau NVA. Seperti itu. Ingatlah bahwa pelanggan hanya bersedia membayar jika mereka mendapatkan nilai tambah atau value. Jika mereka merasa telah membuang uang untuk sesuatu yang tidak bernilai tambah atau non-valuable, mereka akan beralih kepada orang lain yang menawarkan lebih banyak value. Ini kan. Nih. Jadi kita harus bisa memahami bagian dan proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Apakah itu nanti bernilai tambah atau tidak. Seperti itu. Kemudian, aktivitas yang bernilai tambah ini ada 3 faktor yang menentukan perusahaan itu bisa menghasilkan produk yang bernilai tambah atau tidak. Yang pertama, kapasitas. Karyawan, peralatan, dan mesin harus digunakan sesuai dengan kapasitas maksimalnya untuk bekerja dan menambahkan value pada pekerjaan itu. Jadi, misalkan perusahaan memiliki 10 mesin. Masing-masing kapasitasnya 10.000 produk. Jadi kalau ada 10 mesin, 100.000 produk. Nah, apabila
ternyata penggunaannya itu lebih dari 100.000 produk secara overall, secara total, maka hal ini menjadikan sebuah masalah. Kenapa? Bisa jadi nanti barang yang diproduksi kemudian itu ada kecacatan atau dia terlewatkan proses produksinya. Sehingga bahaya nanti ketika misalkan dia dijual kepada pelanggan, akhirnya apa? Ada perbedaan antara produk yang bagus dengan yang tidak bagus. Nah, jadi kapasitas kinerja mesin itu perlu untuk dikuatkan atau diperhatikan, menjadi sebuah faktor penting dalam mencapai kesuksesan penerapan ABM. Nah, yang kedua, informasi dan instruksi ya. Nah, informasi itu juga harus akurat, detail. Misalkan informasi dalam perusahaan mengatakan bahwa kapasitas penyediaan produksi hanya sekian juta dalam bulan Januari. Apabila informasi dengan instruksi ini tadi ada ketimpangan, nah bisa jadi nanti instruksi yang dijalankan itu akan melenceng dari informasi yang tersedia. Akhirnya apa? Bukannya bernilai tambah, menjadi tidak bernilai tambah. Jadi informasi dan instruksi itu harus sama-sama berjalan. Nah, gitu. Jadi kalau instruksinya tidak memahami informasi atau informasinya tidak menggambarkan instruksi, maka ini menjadi sebuah masalah krusial dalam mekanisme penerapan ABM di perusahaan itu. Nah, nggak kalah penting, selain dari sisi alat, kemudian mekanisme atau sistem yang dijalankan, alatnya itu kapasitas, sistem atau mekanisme yang dijalankan itu adalah informasi dan instruksi. Yaitu bahan atau material. Ini cukup banyak terjadi kesalahan ketika bahan yang hendak dijadikan produk jadi itu ternyata nggak sesuai dengan kriteria. Misalkan kayak pertemuan 2 minggu yang lalu ya, kan ada yang favorable dan non-favorable. Nah, itu masuk di dalam ABM. Begitu. Kalau materialnya mengatakan kualitas material yang bisa dijadikan sebagai barang jadi adalah minimal pada rentang 80 atau 75 sampai dengan 85%. Nah, ternyata bagian produksi atau bagian gudang dia memesan bahan baku yang di bawah standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Akhirnya apa? Kualitas produknya itu nggak sesuai dengan kinerja mesin. Ya akhirnya blong, produknya rusak. Karena standarnya mesin itu adalah 75 hingga 85% minimalnya, tapi dia menggunakan di bawah, misalkan 60% atau yang 50% ke bawah lagi. Sehingga tidak menghasilkan nilai tambah. Dan biasanya untuk ranah bahan baku, terutama aktivitas yang bernilai tambah itu, perusahaan banyak menggunakan sistem peer-to-peer ya. Peer-to-peer itu adalah sistem pengendalian untuk bahan baku yang dimana nanti si supplier bahan baku itu harus bisa menguji kelayakan bahan bakunya terhadap mesin atau proses produksi yang ada di perusahaan. Makanya jarang sekali perusahaan manufaktur, ya terutama kayak Astra, Toyota, dan lain sebagainya, Honda, Yamaha gitu, motor, mobil gitu, dia memiliki cabang bahan bakunya dari sini enggak. Biasanya di satu memiliki suppliernya yang tetap, atau dua, dia memproduksi bahan bakunya sendiri yang akan digunakan untuk proses selanjutnya.
Nah, itu dia. Kenapa? Material itu kan ada satu, ada yang natural material atau bahan baku yang mentah banget, ada yang setengah jadi, ada yang jadi. Nah, kalau penerapan ABM ini nggak bisa kita ngambil yang mentah. Bahan bakunya adalah yang setengah jadi atau yang sudah jadi bahan baku. Nah, bahan baku yang jadi ini baru nanti diproduksi ke proses selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi aktivitas tanpa nilai tambah atau disebut sebagai waste, ya, atau sampah, ya, yang nggak berguna begitu. Nah, apa itu? Yaitu aktivitas yang tidak diperlukan dan tidak memberikan keuntungan yang terjadi pada proses baik produksi, pelayanan, dan sebagainya. Jadi biasanya dia, contoh tadi adalah by product, ya. Jadi nggak menghasilkan apa-apa, hanya sebatas pada keluar begitu, selesai. Dan bahkan ini malah meningkatkan cost yang menyebabkan perusahaan menjadi bertambah rugi dan sedikit menghasilkan keuntungan. Contoh, Anda membayar seorang jasa pengantar, ya, untuk mengantarkan 100 barang pesanan per hari, namun kenyataannya si pengantar tadi hanya mampu mengantar 50. Karena dalam pekerjaannya ia banyak melakukan waste, misalkan delay karena merokok, kemudian terlalu lama mencari alamat, dan sebagainya. Nah, kapasitas 100 ini, tapi dia mengantarnya 50. Nah, ini kan menjadi rugi. Kita udah keluarkan biaya banyak dengan estimasi pengantaran waktu 1 jam untuk 100 produk. Tapi dia karena dia banyak delay-nya, kemudian males, dia nggak bisa bekerja capcus dan sebagainya, maka bukan 1 jam tapi bisa 2-3 jam. Nah, seharusnya dalam 2-3 jam ke depan itu kita bisa mengantar 300 produk, tapi hanya 100. Nah, ini kan menjadi kerugian bagi kita. Seperti itu. Nah, untuk macam-macam non-value added activities itu ada 7 macam. Satu biasanya transportasi, ya, kemacetan, kemudian mungkin ya paling umum kemacetan, ya, transportasi, atau kehabisan bensin dan sebagainya. Kemudian waktu tunggu, idle, ya, waiting time. Ya, jadi waktu tunggu ini juga menjadi masalah di dalam penerapan ABM. Kemudian produksi yang berlebih. Nah, kayak tadi kapasitas untuk bulan ini tuh hanya 100.000 produk, tetapi dia memproduksi 150. Nah, 50 ini kan menjadi nggak berguna atau bisa jadi mubazir gitu kan, nggak bisa dijual. Kemudian inventornya berlebih, persediaannya itu juga menjadi masalah. Seharusnya ABM ini kan satu proses, produksi berjalan, persediaan habis. Begitu. Produksi berjalan, persediaan habis terus. Kalau produksi berjalan, persediaan masih ada, nah ini menjadi masalah. Nggak boleh. Jadi balance antara dua mekanisme ini harus saling berkaitan. Maka kenapa banyak perusahaan yang tidak memiliki gudang atau warehouse. Banyak sekali ya sekarang tuh, dia nggak punya gudang. Kenapa? Berarti kita simpulkan, oh, perusahaan ini menggunakan ABM. Kenapa? Dia nggak mau punya inventory yang berlebih. Karena dia merusak mekanisme ABM yang dijalankan. Gitu. Nah, kalau misalkan dia punya inventory, bagaimana? Pakai sistem konsinyasi, ya. Kalau dalam akuntansi keuangan menengah, ya, di bab inventory ada, atau perusahaan dagang, ya, merchandising inventory, itu ada namanya barang konsinyasi atau consignment inventory. Nah, jadi
persediaan yang berlebih itu dia titipkan ke vendor-vendornya ya, kepada distributornya gitu. Dia titipkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar inventornya itu nanti terjual, dia bisa memproduksi dengan cepat. Nah, jadi perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang dalam mekanisme proses produksinya itu terus berlangsung tanpa adanya delay dan habis gitu, terus tanpa ada tersisa begitu. Nah, kebanyakan perusahaan jarang menerapkan ini. Kenapa? Bahaya juga. Kalau barang itu sifatnya jangka pendek, kan bahaya tuh, cepat habis. Tapi kalau sifatnya jangka panjang nggak masalah, karena proses produksinya yang lama, kemudian barang cepat habis, kan Harganya nanti ada tetap, delay-nya. Apa? nilainya kan nggak banyak berubah tuh kalau panjang gitu. Nah iya kan. Tapi kalau yang jangka pendek ini yang nggak bisa. Jadi pasti jangka pendek perusahaan harus punya warehouse, gudang, dan inventornya harus berlebih. Gitu. Maka kenapa ABM ini kebanyakan di perusahaan jasa, nggak ada di perusahaan dagang. Kemudian proses berlebihan ini juga menjadi masalah. Yang kayak kemarin ya, yang aku jelaskan di kota itu ada 4 kan, kota ini itu harus dipangkas semuanya biar menjadi efektif dan efisien, tidak merusak. Kemudian gerakan yang tak perlu itu juga menjadi sebuah masalah juga dalam penerapan ABM. Gerakan di sini tuh banyak ya. Mungkin kayak insentif-insentif yang sekiranya membuang-buang pendapatan perusahaan, ya itu jadi menjadi masalah. Kemudian kecacatan, cacat produk menjadi masalah di dalam menghasilkan aktivitas yang bernilai tambah ini. Jadi cacat produk ini kan harus melakukan rework lagi, kemudian reprocessing lagi, dan sebagainya. Nah, yang perlu dilakukan ketika misalkan ada aktivitas non-value added, itu biasanya perusahaan menggunakan mekanisme continuous improvement. Jadi, proses yang berjalan terus-menerus. Nah, biasanya contoh, kalau diilustrasikan, ketika ini proses produksi normal, ya normal production, ini nanti menghasilkan finish good, misalkan di sini. Ini finish good yang langsung VA, value added. Nah, kalau perusahaan itu menggunakan mekanisme continuous improvement, maka akan ada proses selanjutnya, atau kalau di kemarin itu apa ya, materi yang dibahas metode 4 itu apa namanya itu ya, agak lupa. Apa ya? Oh iya, joint product dengan by product yang menggunakan metode 4 itu. Sequential, kemudian apa-apa gitu ya. Oh nggak salah. Ya itu. Nah biasanya ada cost lanjutan ya. Continuous cost, CC ya, biasanya CC dia. Nah di sini untuk yang spoiled goods atau produk yang cacat gitu ya, PC. Nah di sini baru nanti menghasilkan finish good juga yang VA. Nah di sini NVA, kemudian dia masuk ke proses produk cacat, menghasilkan produk akhir yang bernilai tambah. Itu, oke, ada pertanyaan?
Belum ya. Ini contoh aktivitas non-value added dengan aktivitas value added. Garuda Indonesia dan beberapa maskapai lainnya seperti Singapore Airlines yang memberikan pelayanan imigrasi kepada penumpangnya di atas pesawat. Dalam perjalanan, penumpang diberikan formulir imigrasi dan dapat langsung melengkapi dan menyimpannya di dalam paspor, sehingga mereka tidak perlu mengantri setibanya di bandara tujuan. Ini merupakan salah satu contoh replacement yang baik dari kegiatan non-value added antrian menjadi value added mengisi formulir sebelum tiba di bandara. Itu ya. Jadi non-value added-nya adalah antrian, ini NVA-nya. Value added-nya adalah formulir. Oh, nah itu mengubah sistem yang nggak berguna menjadi berguna. Namanya value added dan non-value added. Bentar ya, Mas. Mas? Iya. Bentar ya. Oh iya. Bentar. Iya, oke. Nah, ini contoh lead time. Lead time itu waktu tunggu. Nah, contoh di sini ada beberapa aktivitas banyak sekali. Nah, yang merah-merah ini adalah yang value added. Ternyata yang antara value added dengan yang non-value added lebih banyak yang non-value added, NVA. Nah, kayak gini nih, ini, tuh. NVA-nya banyak, besar-besar lagi. Ini kan bahaya, harus dieliminasi nih. Harus dieliminasi semua agar menghasilkan value added. Mungkin dari sekian yang NVA dan VA, ketika dieliminasi tinggal sekian aja. Oh. Nah, ini kan yang dimau perusahaan, tapi nggak diinginkan oleh pegawai. Begitu. Oke, ini masuk ke chapter yang ke selanjutnya, yaitu just in time. Kita udah bahas ABC, ABM, dan just in time kita baru masuk. Tuh. Gambar awal adalah jam tangan ya, jam apa namanya, stopwatch tangan ya, biasanya buat orang lari untuk menghitung kecepatan lari gitu, pakai model stopwatch tangan ini. Nah, just in time ini sederhananya adalah waktu tangkas. Jadi waktu yang tangkas. Artinya dia nggak perlu delay, dia nggak perlu waiting time, dia nggak perlu wasting time. Jadi ada waiting time dan wasting time itu nggak ada. Di just in time dia hanya perlu waktu yang tangkas, yang sangat cepat, waktu yang dinamis begitu. Nah, pengertiannya gimana? Just in time itu disebut sebagai JT ya.
adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Nah ini, jadi kata kuncinya adalah tepat waktu dan sesuai jumlah. Oh, jadi biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan just in time ini adalah perusahaan apa? Order ya, pesanan. Jadi kalau ada pelanggan yang pesan, itu produknya sudah harus ada, jumlahnya juga harus pas. Jadi nggak ada delay di sana. Contoh, si A ingin apa ya? Spare part mobil 100 buah, 100 unit. Dia beli di gudang Astra misalkan. Maka Astra kalau menggunakan sistem JIT, dia harus tahu kapan pelanggannya itu akan pesan, kapan jumlahnya itu harus sesuai, atau berapa jumlahnya harus disesuaikan dengan pelanggan tadi. Tuh, susah juga gunakan konsep JIT. Tapi gampangannya gini, JIT itu biasanya proses bisnis perusahaan itu sudah terstrukturisasi. Jadi misalkan di produk akhir itu sudah ada barangnya. Tinggal nanti sisanya itu yang berjalan. Begitu. Sisanya Apa? yang waste ini lah. Wasting, bukan. Ini yang JT, just in time. Jadi contohnya tadi gitu ya. Jadi di akhir proses itu sudah ada produknya. Nah, tinggal sisanya. Iya. Ada just in time ini kan buat menghindari kelebihan kuantitas. Berarti nanti ada sistem yang malah lebih boros gitu. Gimana? Nah, ini kan sistem produksi ada just in time. Itu ada sistem lain nggak? Just in time sistem lain. Just in. Umumnya sih sampai sekarang itu just in time. Karena tujuannya Karena ini yang efektif gitu. Walaupun tadi yang di awal aku jelaskan ada land manufacturing, tapi land manufacturing itu hanya sebatas pada perusahaan manufaktur. Dia nggak bisa ke perusahaan jasa. Nah, just in time itu menjawab semuanya. Begitu. Paham ya? jasa gimana persediaan? Persediaannya gimana? Nah, itu yang harus kita cari. Seharusnya kan perusahaan harus punya persediaan. Jasa apa yang disediakan? Tapi dengan adanya JIT, perusahaan nggak perlu punya persediaan. Perusahaan nggak perlu adanya gudang. Gudang hanya gudang cukup untuk menyewa saja tanpa perlu membangun atau buat reconstruct, nggak perlu dia. Dia cukup menyewa. Begitu. Itu JIT konsepnya. Nah, maka di sini tujuan dari JIT itu apa? Menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi. Kemudian persediaan yang berlebih. Pemborosan waktu. Tuh, jadi ada 3 yang dijawab di dalam JIT. 1, overproduction. Kedua, excess inventory. Yang ketiga, waiting time. Itu JIT sistemnya. Nah, untuk contohnya kita lihat dulu aja gimana. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Oke, jadi gitu.
Nah kan sebetulnya kan pemborosan itu ada 7 ya, yang sebelumnya ini. Nah ini 7 pemborosan. 1, transportasi, waktu tunggu, produksi berlebih, inventory berlebih, proses berlebih, kereta yang tidak perlu, dan cacat. Nah, JIT itu menghasilkan 4 saja, bukan 7. Tuh, lebih bagus jadi dari sebelumnya. Nah, dalam menjalankan sistem produksi just in time atau sistem produksi JIT, diperlukan ketelitian dalam merencanakan jadwal-jadwal produksi, mulai jadwal pembelian, penerimaan, shipping, perjalanan, dan kesiapan produk hingga ke pengiriman. Jadi ini kata kuncinya adalah di jadwal-jadwal produksi. Di sini kata kuncinya. Berarti perusahaan perlu analyze. Seorang analis untuk bisa menjadwalkan secara tepat atas semua produksinya. Gitu ya. Nah, pada umumnya perusahaan-perusahaan manufacturing modern saat ini menggunakan berbagai perangkat lunak yang canggih dalam merencanakan jadwal produksi, yang di dalamnya juga termasuk mengeluarkan pesanan pembelian dan pengendalian jumlah persediaan. Nah, contoh itu waktu saya belajar di SIA, tahu SIA ya? Halo? SIA? Minum dulu, Mas. Apa? Minum dulu. Oh, minum dulu. Tahu SIA? Mana denger deh. Bukan sia-sia ya. Kalau sia-sia kan nggak berguna. Ini SIA. SIA itu adalah sistem informasi akuntansi. Terus ya, sistem informasi akuntansi. Nah, di dalam SIA itu lebih spesifik JIT itu. Jadi JIT itu komponennya 1, ada ERP. Oh, ERP. Yang kedua ada MRP. MRP 1 dan MRP 2. Kemudian yang ketiga ada EAS. Yang keempat di atasnya aja ada namanya apa lagi satunya? Oh ya 3 aja mungkin. Kalau salah 3. Nah, ketiga hal ini itu termasuk dalam komponen JIT. 1 ERP. ERP itu tahu nggak apa? Halo? Apa? Lupa ya. Nah, ERP itu kepanjangannya adalah Enterprise Resource Planning. Jadi, perencanaan sumber daya produksi untuk skala perusahaan. Nah, itu yang digunakan dalam sistem JIT, ERP. Nanti kalau Dito mau cari search, mau cari atau googling ERP itu contohnya gimana, banyak. Malah sekarang itu lebih berkembang lagi ERP itu.
Yang kedua, MRP. MRP itu apa? Manufacturing Resource Planning. Jadi perencanaan pada sumber daya manufaktur. Ada yang satu, ada yang dua. Bedanya apa? Kalau MRP 1, dia biasanya untuk skala perusahaan-perusahaan yang penyediaan produksinya tuh nggak terlalu berlibat. Jadi sederhana. Nah, nanti yang kedua ini agak mirip sekali dengan ERP. Ya, ERP ini agak mirip. Hanya saja MRP itu dikhususkan pada ranah manufaktur. Sedangkan ERP itu lebih, jadi manufaktur masuk, kemudian masuk lagi di atasnya, manajemen masuk, production masuk, sales masuk, procurement masuk itu. Itu ERP. Nah, komponen ERP, MRP 1 dan MRP 2 ini itu terhubung, linkage jadi satu dalam sistem namanya EAS, yaitu Enterprise Architecture Suite. Jadi semacam rancang bangun dari sistem perusahaan yang menghubungkan antara ERP, MRP 1 dan MRP 2. Sehingga mampu menjawab tantangan di dalam just in time. Seperti itu. Nah, maka di sini tadi kan ada tulisannya purchase order, kemudian inventory control. Inventory control adanya di ERP. Purchase order adanya di MRP. Jadi saling berkaitan kedua hal itu. Paham ya gambaran sederhananya ya? Enggak, rumit sih. Rumit ya? Iya, memang agak rumit sih. Gitu, itu sebagai anu aja sih, apa? Information. Nggak paham, nggak apa-apa. Nah, ini yang satu lagi. EDI. Ya, jadi dalam just in time, kan dia pakai software. Oke, softwarenya namanya ERP, MRP 1, 2, dan EAS. Nah, untuk dapat saling menghubungkan dan berjalan mekanisme tadi yang keempat hal tersebut, maka perusahaan perlu menggunakan namanya electronic data interchange. Jadi apa? Semacam kalau di komputer itu apa ya? LAN tahu ya? LAN itu LAN ini biasanya local area network. Jadi jaringan yang terhubung di area lokal. Surabaya terhubung Sidoarjo, Sidoarjo terhubung dengan Gresik, Gresik terhubung dengan Surabaya, dan seterusnya itu LAN. Nah, kalau WAN, wide ya, ternyata wide, atau wide atau wide area network. Jadi udah banyak. Surabaya terhubung dengan Jakarta, Jakarta terhubung dengan Bali, Bali terhubung dengan Denpasar, Denpasar Bali ya, Bali terhubung dengan Sumatera misalkan gitu. Itu adalah contoh dari EDI. Kalau di EDI ini dia lebih pada divisi, jadi divisi pemasaran, marketing, kemudian divisi production, divisi sales, divisi keuangan ya, money, MO. Nah, dia terhubung. Ini yang namanya EDI di tengah-tengah. Bukan AB ya, AB itu udang. Ini EDI. AB itu udang yang biasanya dibuat bumbu masak. Ini EDI. Nah, dia terhubung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sehingga semua sistem itu menjadi terhubung, menghasilkan JIT, just in time. Seperti itu. Jadi nggak perlu lagi adanya gudang, persediaan, waiting time, production, overproduction, dan sebagainya. Karena sudah terhubung semua. Contoh,
pesanan masuk ke input data pelanggan. Maka pada bagian produksi akhir itu sudah terbaca. Oh, sekian jumlahnya. Tuh gitu. Seru ya. Untuk electronic data interchange. Nah, ini contoh just-in-time concept. Nah, ini yang kakak cari tadi, ternyata nemunya di bahan skripsi. Tuh, dia ada banyak ya. Konsepnya Total Quality Control, TQM, Long-Term Supplier Relationship, Top Management Commitment, Employee Involvement, Customer Delight, Uninterrupted Workflow, Waste Elimination, dan Continuous Improvement. Jadi semuanya ini adalah aktivitas di dalam penerapan just-in-time. Itu ya. Nah, contohnya di sini nih, pembuatan sepatu. Jadi contoh, bagian penjualan bilang, ada yang beli 100 buah sepatu sneaker. Nah, bagian gudang udah ada keluar barangnya, informasinya. Kemudian bagian produksi sudah keluar juga barang itu. Nah, sampai dengan pada bagian produksi akhir, good manufacture ini, di sini, bagian ini, itu sudah ada juga nih. Tinggal dikirim aja. Berarti Jadi mereka baru produksinya kalau ada pesanan masuk dulu ya, nggak produksi banyak-banyak baru jual nggak ya? enggak, ada pesanan masuk, Baru langsung, dibuat. iya. Jadi misalkan di sini 1 menit, mungkin sampai sini cuma 2,5 menit aja. Tuh. Jadi tipisnya cuma 1,5 menit. Itu proses informasi ke sini, sampai ke sini. Ini kan kayak dasarnya dito diulet-ulet ini. Gitu ya. Itu adalah sistem just-in-time processing. Nah, ini dia contohnya. Jadi langsung ya, tuh sales, penjual, langsung ke design, procurement, nesting, production, dan shipping. Jadi ketika ini masuk order di sini, input ke sini, nah ke sini sudah masuk juga, ke sini lagi langsung ke sini, bawah sini, langsung ke sini, akhirnya barang dikirimkan ke pelanggan. Pelanggan dapat barangnya. Oh. Toolsnya apa tadi? Masih ingat toolsnya apa? Gak lupa ya. Terus apa? Tools, alat. Alatnya apa aja tadi? 1. Apa aja? Supaya bisa menjadi kayak gini 4 ini. 6 ya, sorry 6. Alatnya apa aja? 1. ERP. Oh, ERP ya yang tadi yang 38. Ya, kedua MRP1. Ketiga MRP2. Keempat EAS. 5 apa? ED. Nah, ini harus tahu ya. Jadi kalau ada soal bagaimana mekanisme just in time, ya kayak gitu ceritanya. Karena soal-soal D3S1 itu biasanya nggak milih, tapi pada analisis soal ya. Analisis kasus. Oke, mungkin. Nah, kelebihan IT banyak. Ya, ini kelebihan semua ini. Kelemahannya juga banyak. Nah, ini mungkin kelebihan besok dijelaskan, tapi mau ke sini aja. Jadi proses just in time itu 1, ketika customer order, ya, pesanan pelanggan diterima, maka langsung jadwal produksi berjalan.
bahan baku berjalan juga. Kemudian setengah barang jadi berjalan sampai terbentuk barang jadi. Itu gitu ceritanya. Paham ya sampai di sini? Just in time. Besok kita jelaskan terkait dengan kelemahan, kelebihan just in time dan apa bedanya dengan lean manufacturing. Kebetulan ini materi dari Business School, Dr. Christian Hicks. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada ya, gampang kan? Gampang akbi itu ya. Iya, KM nanti langsung minggu depan. Oh, sip. Bu, semua pajak kita atur di minggu kedua. Oh iya? Terus yang kayak keuangan publik, pengantar hukum pajak, Uh-huh. ya kayak